Pembelajaran Al-Islam level 2 SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar ahi wa uhti level 2 SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran Al-Islam kali ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Dengan kompetensi dasar 3.4, mengetahui dan meneladani Asmaul Husna beserta artinya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Dan KD 4.4 menyebutkan Asmaul Husna beserta artinya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, dan Al-Qahhar. Nah, sebelumnya yuk kita mengenal siapa Allah itu. Tahukah anak-anakku soleh-solehah kenapa kita harus memahami nama-nama Allah? Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah. Begitulah kita seharusnya kepada Allah. Kita harus mengenal Allah dengan baik. Allah yang telah menciptakan kita dan kedua orang tua kita. Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah jugalah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat indah. Bagaimana? Kalian menyadarinya bukan? Nah, apa sih tujuan kita mengenal Allah? Setiap anak-anak muslim dan muslimah harus mengenal Allah dengan tujuan yang pertama, agar iman kita kepada Allah semakin kuat. Yang kedua, kecintaan kita kepada Allah SWT semakin besar. Yang ketiga, kita akan menjadi anak-anak salih-salihah yang rajin beribadah. Nah, lalu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah itu kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Apakah arti Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma dalam bahasa Indonesia artinya nama, sedangkan Husna artinya adalah baik. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah SWT yang sempurna kebaikannya. Nah, di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180 disebutkan bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Bagaimana? Kalian sudah hafal belum? Nah, tetapi untuk pembelajaran kali ini, kita hanya akan mempelajari 5 nama Allah beserta maknanya. Allah bersifat Al-Khaliq adalah pembahasan kita yang pertama. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, jin, hewan, tumbuhan, batu, dan gunung. Dialah Allah yang telah mengatur alam semesta, memberikan rizki dan kenikmatan kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin yang meliputi seluruh makhluk. Nah, kita harus meneladani sifat Al-Khaliq. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Khaliq? Yang pertama, kita harus bersyukur atas ciptaan Allah. Yang kedua, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berbuat baik terhadap semua makhluk Allah. Dan yang keempat, tidak merusak lingkungan. Sifat yang kedua adalah Al-Bari. Al-Bari artinya Maha Mengadakan. Sebelum Allah menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah menentukan dan merencanakannya. Bahkan kelak akan lahir seseorang juga berdasarkan dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah makna dari Al-Bari, yaitu Allah mengadakan dan menciptakan makhluk yang sudah direncanakan. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Bari? Cara kita meneladani sifat Al-Bari adalah yang pertama, kita harus bisa membuat karya sebaik mungkin. Kita harus bisa menciptakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kita harus bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, baik di rumah ataupun di sekolah. Sifat Allah yang selanjutnya adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir artinya Maha Pembentuk. Nama Al-Musawwir sangat berkaitan dengan dua nama sebelumnya, yaitu Al-Khaliq dan Al-Bari.
Dialah Allah yang maha pemberi bentuk, ciri, dan karakter untuk setiap ciptaannya. Sehingga semuanya tampak serasi, sempurna, dan penuh keindahan. Semua makhluk Allah diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus meneladani sifat Al-Musawwir dengan cara yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan wajah dan warna kulit yang berbeda-beda. Jadi, jangan saling mengejek ya. Yang kedua, kita harus bersikap kreatif dalam segala hal. Dan yang ketiga, kita harus bersifat inovatif. Sifat Allah yang keempat adalah Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf atas segala kesalahan hambanya. Maha Pengampun atas segala dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Jika kita ingin menjadi anak yang solih dan solihah, hendaknya kita bertaubat kepada Allah atas dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Ghaffar? Yang pertama adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kita tidak suka menceritakan kesalahan orang lain. Yang ketiga, kita harus bisa menutupi kejelekan orang lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh menjadi seseorang yang pendendam. Nah, sifat Allah yang kelima adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya maha memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan penuh dalam mengungguli dan memaksa orang-orang yang kuat dan berkuasa. Sesuai nama ini berarti segala hal yang diinginkan Allah pada diri makhluknya pasti akan terjadi. Baik mereka mau atau tidak, senang atau benci. Karena segala sesuatu yang ada, baik makhluk hidup atau mati, semuanya berada di bawah kendali Allah. Yang kita lakukan adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qahhar? Yang pertama harus bisa mengalahkan segala hawa nafsu. Yang kedua, membasmi segala kezaliman dan kemaksiatan. Yang ketiga, menghindari pergaulan yang tidak baik. Dan yang keempat, kita harus bisa menjaga emosi agar tidak mudah marah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi Asmaul Husna. Semoga dengan apa-apa yang kita sudah belajar tadi, kita dapat menyikapi atau kita dapat meneladani sifat-sifat Allah dari Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada tugas untuk kalian, yaitu kalian harus menghafalkan 5 Asmaul Husna yang tadi kita pelajari beserta artinya ya. Hafalkan 5 nama Allah berikut dan artinya. 1. Allah bersifat Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. 2. Allah bersifat Al-Bari yang artinya Maha Mengadakan. 3. Allah bersifat Al-Musawwir yang artinya Maha Pembentuk. 4. Allah bersifat Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun. 5. Allah bersifat Al-Qahhar yang artinya Maha Memaksa. Ya, insya Allah mudah dan kalian harus bisa. Ketentuannya adalah kalian silahkan mengirimkan video hafalan tersebut dengan video ya, videonya hafalan bukan membaca. Dikirimkan kepada Ustazah Nana untuk semua kelas ya, dari kelas 2A sampai kelas 2D, pesan pribadi via WhatsApp dan dapat dikumpulkan mulai Senin 28 September 2020 hingga Rabu 30 September 2020. Jadi untuk kali ini kalian bisa menghafalkan terlebih dahulu ya sebelum menyetorkan. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.